Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang training location and resources. Mengidentifikasi lokasi dan sumber pelatihan. Pada tahap ini, Anda akan memilih kursus dan pelatih. Keputusan selanjutnya yang harus Anda buat adalah di mana Anda akan menjalankan kursus, bagaimana situasi pembelajaran terbaik, dan di mana Anda akan mendapatkan peralatan dan bahan. Jika Anda menjalankan kursus residensial, biaya akomodasi dapat menjadi item terbesar dalam anggaran pelatihan Anda. Menjalankan kursus di tempat Anda sendiri akan memungkinkan Anda untuk menjaga biaya perjalanan dan akomodasi tetap rendah. Selanjutnya, memperoleh spesifikasi kursus. Spesifikasi kursus meliputi fasilitas, bahan, dan perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan suatu kursus. Informasi ini penting untuk menentukan jenis lingkungan belajar yang diperlukan untuk kursus. Ini memungkinkan Anda untuk memeriksa apakah suatu lokasi memenuhi spesifikasi Anda. Spesifikasi juga merupakan metode yang sangat baik untuk mengkomunikasikan kebutuhan Anda ke pusat pelatihan. Selanjutnya, menentukan jenis lingkungan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan lingkungan belajar Anda adalah biaya, fasilitas, jenis pengajaran, dan apakah siswa perlu dipisahkan dari rumah dan tekanan kerja. Jangan berasumsi bahwa semua pelatihan harus dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran terbuka dan pembelajaran jarak jauh memperluas pilihan lingkungan belajar. Selanjutnya, rumah. Pembelajaran di rumah cocok untuk instruksi terprogram. Tidak mahal dan banyak orang akan menyambut baik kesempatan untuk belajar di rumah. Namun ada juga kerugiannya. Beberapa kerugiannya adalah: 1. Kemungkinan gangguan dari tekanan rumah. Kedua, isolasi dari tutor. Yang ketiga, kurangnya peralatan khusus. Ketika kita memikirkan pembelajaran di rumah, kita sering berpikir itu terbatas pada pelatihan berbasis teks. Pembelajaran di rumah dapat menjadi lebih kreatif jika ditemukan cara untuk mengatasi kerugian isolasi dan akses ke peralatan. Isolasi bisa diatasi dengan menggunakan sambungan telepon atau komputer. Selanjutnya, tempat kerja. Orang-orang melakukan sebagian besar pembelajaran mereka di luar kelas, tetapi kebanyakan dilakukan secara acak dan tidak terstruktur. Untuk memanfaatkan pembelajaran berdasarkan pengalaman, siswa perlu memiliki pelatih yang berpengalaman dan serangkaian pengalaman terstruktur yang direncanakan. Selanjutnya, saya Melinda Suryati Sianturi akan menjelaskan tempat-tempat yang bisa digunakan sebagai pelatihan atau training. Yang pertama itu ada Opening Learning Center atau pusat pembelajaran terbuka. Biasanya tempat ini dibangun khusus untuk memenuhi kebutuhan trainee yang dilengkapi dengan semua peralatan dan bahan yang diperlukan selama proses pelatihan. Opening Learning Center ini memberikan fleksibilitas waktu, sehingga para trainee dapat mengikuti pelatihan sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Jadi, pusat pembelajaran terbuka ini sangat cocok untuk area manufaktur atau area pabrik reproduksi, karena kan adanya jeda produksi yang memang sulit untuk diprediksi. Selanjutnya ada meeting room atau ruang rapat. Meeting room ini biasanya sangat cocok untuk jenis pelatihan yang singkat dan jumlah yang sedikit. Contohnya itu seperti jenis pelatihan diskusi, role play, studi kasus. Lalu, selanjutnya ada dedicated training room atau ruang pelatihan khusus. Ruang pelatihan khusus ini memang sangat ideal dan memang harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ukuran dan bentuk ruang pelatihan. Apakah bentuk ruang pelatihan kita itu persegi panjang atau bersekat-sekat sehingga mengganggu jika diletakkan kursi, penyusunan meja. Kita harus juga memperhatikan hal itu. Selanjutnya akan kapasitas ruang pelatihan. Kapasitas ruang pelatihan ini terkait dengan jumlah orang atau maksimum orang yang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Apakah terlalu besar untuk jenis pelatihan yang akan kita bawa atau terlalu sempit untuk jenis pelatihan yang akan kita bawa.
Selanjutnya ada pemanasan atau ventilasi. Ini terkait dengan suhu ruangan tersebut. Biasanya dengan suhu yang panas, para trainee tidak nyaman saat melakukan proses pelatihan sehingga terjadinya masalah dan trainee kurang fokus dalam pelaksanaannya. Jadi lebih baik jika suhu ruangan itu dingin. Lalu adanya pencahayaan. Pencahayaan ini juga cukup mengganggu saat pelaksanaan pelatihan dikarenakan dengan cahaya yang terlalu berlebihan juga akan membuat para trainee sulit untuk melihat video atau flyer yang ada di depan. Saklar lampu ini juga harus kita pertimbangkan terkait dengan saklar-saklar yang ada, apakah posisinya itu pas, apakah saklarnya itu cukup memadai sehingga nantinya jika ada trainee yang ingin mengecas handphone, mencharger laptop atau untuk kepentingan listrik lainnya itu memadai. Selanjutnya ada akustik dan peralatan. Ini juga terkait dengan kebutuhan yang akan kita perlukan saat training. Apakah peralatan-peralatan itu pengeras suara, mikrofon, atau musik, atau hal-hal lainnya. Selanjutnya juga ada hotel. Hotel ini juga telah melengkapi atau berfungsi sebagai pusat konferensi, tapi biasanya hotel ini tidak menyediakan peralatan atau fasilitas yang memadai, sehingga jika perusahaan memilih hotel sebagai tempat proses pelatihan, maka perusahaan tersebut harus menyediakan semua peralatan yang diperlukan, dan memang cukup mengeluarkan banyak biaya dan waktu. Selanjutnya ada sport center dan social club. Sport center dan social club ini biasanya dari beberapa sudah menyediakan layanan dan fasilitas yang sangat baik dengan harga yang cukup bersaing dan relatif. Lalu ada residential training center. Residential training center ini perumahan pusat pelatihan. Ini biasanya sudah sangat baik dikarenakan atau sesuai dengan lingkungannya itu sesuai dengan training atau pelatihan yang akan kita bawa, dan juga mereka di residential training center ini sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai. Dari penjelasan di atas, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum memilih tempat tersebut. Yang pertama, identifikasi lokasi potensial, di mana kita harus melihat lagi potensial dari lokasi tersebut. Apakah lokasi tersebut sudah pernah dilakukan pelatihan sebelumnya atau belum pernah sebelumnya. Ada baiknya kita bertanya kepada rekan-rekan kita yang lain, mungkin mereka sudah pernah menghadiri pelatihan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya juga kita akan harus melakukan survei lokasi tersebut, di mana kita harus mempertimbangkan berapa lama kita untuk bisa sampai ke tempat pelatihan tersebut, terus juga harus memperhatikan lokasinya, apakah sesuai, apakah terlalu ramai atau terlalu jauh dari perkotaan atau transportasi. Selanjutnya di lokasi tersebut kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, apakah ada akses atau transportasi umum dengan mudah untuk digunakan pada saat menuju ke lokasi tersebut. Untuk hal ini biasanya perusahaan menyediakan transportasi untuk menuju ke lokasi tersebut. Lalu, apakah lokasi tersebut memiliki koneksi jaringan yang memadai atau tidak terganggu dengan koneksi jaringan atau terlalu jauh dari perkotaan dan jalan raya? Kita juga harus mempertimbangkan itu. Dan apakah para pelatih atau para trainee kita cukup waktu untuk pergi ke lokasi tersebut atau terlalu memakan banyak waktu di perjalanan untuk ke lokasi tersebut, dan jalan yang harus ditempuh selama proses perjalanan menuju lokasi tersebut. Apakah jalannya bisa dikendarai oleh mobil atau bus atau kendaraan bermotor lainnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang mengerti, silakan bertanya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, sebelum kita melanjutkan sambungan dari Carry Outside Survey ini, terlebih perkenalkan nama saya Ebi Hona Pasaribu NPM 189.050. Baik, kita akan melanjutkan pada bagian kedua yaitu parkir. Ketika Anda melakukan survei lokasi, Anda akan segera melihat betapa mudahnya memarkirkan mobil. Ketika Anda pergi, periksalah kembali untuk melihat apakah ada orang yang diblokir dan apakah mobil yang diparkir di jalan di luar. Saat melakukan survei training, pihak pelatih memastikan dan mengatur apakah kondisi parkir kendaraan sudah tertata rapi atau tidak, sudah teratur dan aman sehingga memudahkan para tamu untuk masuk dan keluar dari area parkir. Selanjutnya, penerimaan. Kesan pertama yang Anda dapatkan dari sebuah pusat pelatihan adalah dari area resepsionisnya. Maksudnya ialah sebagaimana telah kita ketahui, resepsionis merupakan orang yang bertugas sebagai penerima tamu di suatu perusahaan, kantor, dan hotel. Mereka biasanya ditempatkan di depan kantor. Ini bertujuan agar para tamu yang datang mudah mengetahui dan mudah untuk mencari informasi dan juga sebagai gambaran dari suatu perusahaan tersebut. Nah, itu pula lah pada saat diadakannya training. Resepsionis di sini dibutuhkan agar para anggota training tidak kebingungan dalam mencari informasi terhadap ruang pelatihan tersebut. Selanjutnya, kontak. Cara terbaik adalah mendapatkan nama-nama staf yang perlu Anda hubungi jika Anda memutuskan untuk menggunakan staf pelatihan. Maksudnya di sini, saat kita melakukan training, kita perlu mengetahui nama-nama serta kontak para staf kita jika kita menggunakan pusat pelatihan. Yang dimana fungsi dari kontak ini yaitu agar mempermudah kita untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi dengan para anggota staf di pusat pelatihan. Selanjutnya, kita membahas mengenai pengaturan pengiriman. Jika Anda ingin materi dikirim ke pusat pelatihan, periksalah proses untuk menerima pengiriman dan membawanya ke kelas. Maksudnya di sini ialah kita harus memastikan apakah materi yang sudah kita kirimkan ke pusat pelatihan sudah sampai atau tidak. Nah, disinilah tadi fungsi dari kontak yang sudah kita bahas sebelumnya. Dengan adanya kontak, maka akan mempermudah kita dalam menanyakan informasi kita, seperti menanyakan apakah materi yang kirimkan ke pusat pelatihan sudah sampai atau tidak. Selanjutnya ada staf. Hubungan Anda dengan staf pusat pelatihan dapat membuat perbedaan besar antara kursus yang dijalankan dengan lancar dan kursus yang merupakan serangkaian gangguan. Pastikan Anda berbicara dengan staf untuk mengetahui sikap mereka terhadap Anda dan pusat pelatihan. Pada bagian ini, kita harus menjaga hubungan yang baik dengan para staf pusat pelatihan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita harus dapat memastikan apakah mereka serius dan bertanggung jawab pada pekerjaan mereka atau tidak. Dengan begitu, maka kelancaran dari training tersebut akan berjalan dengan baik dan terpantau. Selanjutnya ada akses ke ruang pelatihan. Jika para pelatih berniat untuk membawa materi mereka sendiri, lihat seberapa dekat mereka dapat memarkirkan mobil mereka ke ruang kelas, berapa banyak anak tangga yang harus mereka naiki, dan periksa lebar lorong. Nah, maksudnya di sini ialah jika para pelatih berniat untuk membawa materi mereka sendiri, maka kita harus memastikan apakah jarak parkir si pelatih tadi dekat atau tidak ke ruang kelas. Kita harus memperhatikan berapa banyak anak tangga yang akan mereka naiki, dan kita juga harus memeriksa apakah lebar lorong ke ruang kelas tidak mengganggu mereka saat membawa materi. Kita juga harus bisa memfasilitasi para pelatih dalam membawa materinya, yaitu bisa berupa seperti troli ataupun tenaga dari para staf yang bisa membantu si pelatih membawakan materinya ke ruang kelas. Selanjutnya, kita membahas mengenai ukuran dan bentuk ruang pelatihan. Secara umum, ruang pelatihan cenderung berbentuk persegi panjang dan terlalu sempit. Ini terutama benar jika Anda memiliki preferensi untuk tata letak meja dan kursi tapal kuda. Maksudnya tapal kuda ialah berbentuk lengkungan seperti huruf U. Dengan kelas 15 orang, maka Anda mungkin akan memiliki 5 orang di setiap sisinya dan 5 orang lagi di bagian belakang.
Dengan ukuran 80 cm per orang, Anda membutuhkan tapal kuda dengan panjang meja 5 meter dan lebar 4 meter. Nah, lebar ruangan perlu ditingkatkan lagi menjadi sekitar 7 meter untuk memberikan ruang bagi kursi dan lorong di sisinya agar para anggota bebas untuk bergerak. Untuk memberikan ruang di depan untuk pelatih dan peralatan, ditambah dengan ruang untuk gerakan di belakangnya, ada baiknya kita menggunakan ruangan yang panjangnya 8 meter. Nah, di sini kita dapat menggunakan ruangan yang lebih sempit, akan tetapi memiliki tapal kuda yang lebih panjang, dengan 3 atau 4 orang di belakang dan lebih sedikit ruang untuk bergerak di sepanjang sisinya. Jadi bentuk ideal untuk sebuah ruangan pelatihan adalah yaitu berbentuk persegi. Jadi, kita harus menjaga rasio panjang dan lebar ruangan tersebut kurang dari 4:3. Serta kita harus memberikan ruangan meja dengan ukuran 80 cm per orangnya. Selanjutnya yaitu kapasitas ruang pelatihan. Dengan mempertimbangkan semua hal di atas tadi, Anda harus dapat melihat apakah ruangan itu cukup besar atau tidak untuk kursus yang Anda buat. Tata letak menggunakan tapal kuda membutuhkan lebih banyak ruang daripada tata letak yang bergaya teater atau ruang kelas yang berbentuk tradisional. Perkenalkan, nama saya Gibi Pranginangin, MPM 189086. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesehatan dan ventilasi. Sebelum kita melakukan training, kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah ruang pelatihan memiliki pemanas dan ventilasi yang memadai. Mengapa kita harus melakukan itu? Itu karena untuk mengoptimalkan kita menjadi lebih baik dalam melakukan training. Dan kondisi tubuh kita akan lebih baik jika kita memiliki suhu yang agak dingin daripada suhu yang sedikit hangat. Karena itu akan berpengaruh kepada konsentrasi kita dalam melakukan training. Pencahayaan. Di dalam ruangan, banyak sekali kita jumpai tingkat pencahayaan yang terlalu rendah. Sehingga, di sini pencahayaan telah dirancang untuk memberikan suasana tertentu. Cahaya yang terlalu banyak juga mungkin terjadi, sehingga menyulitkan kita untuk melihat video dan transparansi overt. Soket daya. Periksa posisi soket daya dan ruangan memiliki soket yang memadai untuk peralatan. Dalam melakukan training, sangat diperlukan soket daya yang memadai. Itu dikarenakan dalam melakukan training akan ada banyak yang membutuhkannya. Misalnya untuk OHP, untuk komputer, dan untuk infocus. Saklar cahaya. Pastikan soket lampu ditempatkan dengan nyaman. Akustik. Akustik biasanya tidak menjadi masalah, kecuali Anda menggunakan ruang yang sangat besar. Ruang yang kosong sangat berbeda dengan ruangan yang berisi, sehingga kita bisa memastikan agar suara yang dari luar tidak mengganggu ruang pelatihan. Ruang dinding dan perbaikan. Banyak kursus memerlukan poster dan lembar flip card yang dipasang di dinding, sehingga mengherankan betapa sedikitnya perhatian yang diberikan pada ruang dan bahan yang diperlukan. Kamar sindikat. Periksa apakah kamar sindikat terletak dengan nyaman dan cukup besar untuk mengakomodasi jumlah orang di setiap subkelompok, ditambah setiap pengamat. Toilet. Periksa jumlah posisi dan kebersihan toilet. Akses untuk persiapan. Tergantung pada kompleksitas kursus, Anda dapat menghabiskan waktu mulai dari 30 menit hingga 3 jam untuk mempersiapkan ruang pelatihan. Pada bagian food atau makanan, ada variasi menu yang cukup banyak dari satu pusat pelatihan ke pusat pelatihan lainnya. Beberapa pusat pelatihan itu menyediakan makanan dengan standar gourmet. Gourmet itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan makanan yang bercita rasa tinggi atau makanan-makanan yang mewah. Dan kita perlu memutuskan apakah standar makanan dan layanan yang tersedia
sesuai dengan kursus yang sedang kita jalankan. Lalu, peraturan makanan dan istirahat. Di sini kita perlu untuk memeriksa waktu dan fleksibilitas kita dan pengaturan makanan. Dan tidak lupa juga untuk memeriksa waktu yang dibutuhkan dalam penyajian makanan, karena ini sangat penting saat Anda atau kita menjalankan sesi malam. Lalu bedroom atau kamar tidur. Dalam meningkatkan standar hidup dan liburan di luar negeri, kebanyakan orang mengharapkan standar akomodasi yang tinggi. Biasanya yang disediakan oleh pusat pelatihan untuk bagian ini adalah meja, kursi, dan lampu baca, lalu tempat tidur, kemudian wardrobe tetapi ini juga tidak cukup untuk gantungan baju. Lalu bak mandi, pancuran, toilet, wastafel, televisi, jam radio dan alarm, fasilitas untuk membuat teh atau kopi. Kita perlu memperhatikan variasi standar dan ukuran antar kamar tidur saat melakukan pelatihan. Lalu, fasilitas rekreasi. Jika kursus yang Anda jalani berlangsung dalam lebih dari beberapa hari, pusat pelatihan harus menyediakan fasilitas olahraga dan rekreasi, terutama jika pelatihan berada di daerah terpencil. Kemudian ada keamanan. Periksa blok pelatihan dan akomodasi aman, dan parkir harus dijaga atau diawasi. Sangat penting untuk memeriksa semua keamanan yang ada di lokasi pelatihan. Lalu prosedur darurat. Ini sangat penting. Mengapa? Ketika terjadi insiden atau sesuatu yang tidak kita inginkan, kita wajib tahu prosedur apa yang kita lakukan jika terjadi kebakaran atau peringatan bom. Lokasi pengumpulan harus diidentifikasi, dan dalam kasus bom, jarak titik kumpul harus lebih dari 800 meter dan tidak terlihat langsung dari pusat pelatihan. Lalu ada yang namanya peralatan sumber. Jika kita atau Anda menjalankan kursus di pusat pelatihan komersial, Anda harus mengatakan dengan lengkap dan tepat tentang kebutuhan Anda. Dan kebutuhan Anda itu akan disediakan saat Anda membutuhkannya. Seperti misalnya, Anda membutuhkan komputer, pemutar video, proyektor, dan lain-lain saat melaksanakan rapat. Lalu ada biaya compare, kesesuaian, dan ketersediaan. Sangat penting bagi kita mengetahui apa saja yang termasuk dalam tarif atau biaya compare. Dalam beberapa harga atau tarif, terutama biaya setiap item yang mungkin dan termasuk dalam tarif. Berikut item-item yang dimaksud. Itu yang pertama itu ruang kelas utama, ruang sindikat, pensil dan kertas, flip chart berdiri, flip carpet dan pulpen, makanan, kopi, peralatan audio visual, komputer, pengaturan meja khusus di restoran, dan biaya dalam memanfaatkan ruangan kosong untuk melakukan latihan singkat. Perkenalkan, nama saya Putri Stefani Abigail Lumban Tobing. NPM saya 189900072. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu menjalankan pusat pelatihan sendiri. Di era sekarang, jumlah pelatihan akan selalu meningkat, dan pertanyaan yang akan sering muncul adalah apakah kita layak memiliki pusat pelatihan sendiri? Pusat pelatihan sendiri dapat bervariasi, mulai dari ruangan khusus hingga gedung terpisah dan pusat hunian. Kerugian memiliki pusat hunian sangat membuat kita khawatir sepenuhnya. Jika kita tidak dapat mengisi pusat hunian tersebut, mungkin kita harus menyewakannya kepada pelanggan eksternal atau orang-orang yang berkompeten di dalam bisnis tersebut. Dan kemudian kita akan menyadari bahwa diri kita tidak bisa menjalankan bisnis pelatihan yang terdapat di pusat hunian atau hotel tersebut. Banyak perusahaan yang tidak ingin berada dalam bisnis perhotelan karena mereka tidak suka uang tunai mereka diikat di pusat pelatihan, sehingga
Mereka meminta perusahaan spesialis untuk membeli dan menjalankan pendirian untuk mereka. Perusahaan-perusahaan perhotelan seperti ini akan mengenakan biaya tahunan untuk menjalankan pusat tersebut. Jika biaya ini tidak tergantung pada jumlah penyewa tempat, mungkin kita akan dihadapkan pada masalah pengisian tempat. Merancang pusat pelatihan baru harus memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan. Arsitek bukanlah pelatih dan tidak selalu menghasilkan tata letak yang paling praktis. Namun, jika kita mengikuti berbagai macam saran, kita seharusnya dapat bekerja sama dengan arsitek dan mendesain bentuk hunian yang kita butuhkan. Kemungkinan lain adalah kita pergi ke peralatan audiovisual dan menugaskan mereka untuk merancang ruang pelatihan dan juga menyediakan manajer proyek untuk mengawasi instalasi. Tentu saja kecurigaan akan selalu ada, apakah desainnya akan lebih condong pada penjualan peralatan mereka daripada apa yang kita butuhkan. Masalah paling umum yang dialami orang ketika ruang pelatihan dirancang untuk mereka adalah spesifikasi yang berlebihan. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang perlu ditanyakan, maka langsung saja ditanyakan pada kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.